kelas 6 SDN Klojen. Kenalin nih, nama kakak Kak Sevina, atau kalian bisa panggil kakak Kak Sevi atau Kak Sevina juga boleh. Kalian bisa panggil kakak siapa? Bener banget lah, adik-adik SDN Klojen ini emang pintar-pintar ya. Sudah hafal nama kakak dalam beberapa detik saja. Ya, kalian bisa panggil kakak Kak Sevina atau Kak Sevi. Di sini kakak merupakan salah satu dari beberapa pengajar dari Universitas Brawijaya, Fakultas Pendidikan Vokasi yang siap berbagi ilmu di SDN Klojen selama beberapa waktu ke depan. Dan kakak Sevina di sini kebetulan bertugas di kelas 6 SDN Klojen bersama dua teman kakak yang lainnya. Jadi adik-adik kelas 6 SDN Klojen bisa sering ketemu kakak dan dua orang lainnya ini ya. Oke, kalau begitu kita langsung ke materi saja. Kalau kakak Sevina sudah pakai masker nih, kira-kira kakak mau bawain materi tentang apa ya? Adik-adik ada yang tahu nggak? Atau adik-adik sudah ada yang pernah dengar coronavirus disease atau COVID-19? Nah, kakak akan membahas seputar COVID-19, yaitu new normal. Sebelumnya adik-adik ada yang pernah dengar nggak sih, apa sih itu new normal? Kok new normal? Apa itu new normal? Kalau adik-adik belum tahu, ada yang sudah tahu, kita bahas lebih dalamnya setelah yang satu ini. Tidak tertular dari coronavirus disease, aku mau sehat, kayak gitu. Kalau misalnya adik-adik sebelumnya juga kurang suka olahraga, mungkin adik-adik sekarang harus lebih giat olahraga lagi agar tubuhnya lebih sehat. Perhatikan makanan yang bergizi, 4 sehat dan 5 sempurna agar terhindar dari virus corona. Nah, itu dia maksud dari new normal, yaitu perubahan perilaku. Kalau perilaku kita seperti ini, di new normal kita harus berubah menjadi yang lebih baik. Karena Indonesia sedang dilanda virus corona, jadi kita sebagai warga negara Indonesia selain dapat menjalankan aktivitasnya, kita pun harus menjaga tubuh agar tetap lebih sehat dan menerapkan protokol kesehatan dan kebiasaan-kebiasaan baru seperti itu. Jadi jangan lupa ya adik-adik untuk tetap mengkonsumsi yang namanya makanan-makanan yang lebih bergizi lagi, seperti itu. Itu adalah penjelasan singkat dari new normal. Sampai sini, apakah adik-adik ada yang ingin dipertanyakan? Kalau sudah paham, kita akan bahas ke submateri yang selanjutnya, yaitu apa aja sih Kak barang-barang yang dibutuhin waktu new normal. Kakak punya solusinya, kita lihat. So, next. Kakak akan membahas tentang hal-hal apa aja sih yang dibutuhkan saat new normal. Adik-adik mungkin pasti bertanya, Kak, barang apa aja sih yang harus aku bawa kalau lagi di luar rumah? Nih, kakak punya barang-barangnya. Yang pertama, pasti masker. Masker itu jangan sampai ketinggalan ya adik-adik, karena resikonya sangat besar dan fatal. Masker, saran kakak harus punya 2, yang satu disimpan di tas dan yang satu yang dipakai. Mengapa? Karena apabila yang ini dirasa kotor, misal masker kakak yang kakak pakai ini habis jatuh, habis terbang, hilang, kalian ada penggantinya. Jangan sampai nggak ada penggantinya, karena virus itu sifatnya nggak kelihatan adik-adik. Jadi sebisa mungkin kita menutup hidung dan bagian mulut secara sempurna agar virus pun tidak dapat masuk ke dalam tubuh kita. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada vitamin. Vitamin ini bebas ya teman-teman, adik-adik, apa aja kalian bisa minum.
asalkan jangan lupa minum vitamin agar kekebalan tubuh adik-adik bisa senantiasa terjaga. Kemudian ada tisu. Nah, kenapa sih Kak harus bawa tisu? Kan ribet banget. Kenapa sih harus bawa tisu? Karena tisu ini manfaatnya banyak ya adik-adik. Kalau tangan kita kotor atau kalau kita mau pegang sesuatu, kita nggak harus pakai tangan, kita pakai tisu. Kemudian tisu ini kita buang. Mengapa? Agar lagi-lagi terhindar dari COVID. COVID itu, virus itu nggak kelihatan ya adik-adik, jadi sebisa mungkin kita harus bersih dan nggak kontak langsung ke benda-benda yang dirasa kurang bersih seperti itu. Selain tisu kering, harus ada tisu basah ya adik-adik. Kemudian selanjutnya ada alat makan atau botol minum sendiri. Kenapa sih Kak ribet banget, mau keluar aja harus bawa botol, harus bawa bekal sendiri? Karena adik-adik, kalau kita sedang ada di luar rumah, otomatis kalau kita makan harus di luar rumah juga. Tempat makan umum itu pasti alat makannya digunakan secara bergantian. Nah, itu kita tidak tahu apakah alat makan itu sudah bersih, dicuci bersih, dan kita tidak tahu alat makan ini sebelumnya dipakai oleh orang yang sudah terpapar virus atau belum. Jadi, saran Kak Sevina lebih baik membawa botol minum sendiri atau bekal tempat makan sendiri seperti itu. Mulai sekarang, ajak ayah dan bunda untuk selalu membawa bekal atau lebih baik makan di rumah aja ya adik-adik. Kemudian yang terakhir ada hand sanitizer. Kecil ya adik-adik, ini sering kelupaan juga. Kenapa sih Kak harus hand sanitizer? Ini tuh kayak aku nggak punya hand sanitizer gitu kan. Karena hand sanitizer ini lebih praktis ya dibanding kita cuci tangan. Mungkin kalau kita lagi di luar rumah dan nggak ada wastafel dan sabun, nggak ada air, kita bisa menggunakan ini kok. Karena di dalamnya ada alkohol sehingga bisa menangkal virus istilahnya. Jadi kalau kalian habis pegang sesuatu atau bersentuhan dengan lawan bicara, kalian bisa nih langsung bersihin. Terus makan deh, jangan sampai makan tapi nggak cuci tangan ya adik-adik, karena itu sangat berbahaya. Nah, mungkin adik-adik pada bertanya-tanya, Kak lebih baik cuci tangan di air mengalir atau menggunakan hand sanitizer? Jawabannya jelas, lebih baik mencuci tangan di air dan menggunakan sabun daripada menggunakan hand sanitizer. Kenapa? Karena sabun dapat menghilangkan bakteri dan virus di permukaan kulit kita, sedangkan hand sanitizer tidak seperti itu. Namun hand sanitizer ini karena praktis sehingga bisa dijadikan alternatif ketika tidak ada air adik-adik seperti itu. Nah, untuk cuci tangan sendiri minimalnya 20 detik ya waktunya adik-adik. Dan kakak punya video nih, bagaimana sih cara cuci tangan yang benar. Kita tonton bareng-bareng.
cepat, gampang, dan yang pasti gratis karena adik-adik tinggal menggunakan sabun yang ada di rumah masing-masing, kemudian dipraktekin deh. Jangan sampai nggak dipraktekin ya, karena ini demi kesehatan kalian sendiri tentunya. Setuju? Kak, mau tanya dong, kira-kira nih hal-hal apa aja yang nggak boleh dilakukan dan yang harus dilakukan di era new normal kali ini? Kakak punya tipsnya. Yang pertama, selalu memakai masker dimanapun kalian berada. Itu wajib hukumnya, karena itu akan berakibat fatal kalau kalian tidak memakai masker. Diingat-ingat ya adik-adik, harus menggunakan masker. Yang kedua, jangan berkerumun atau jangan berkumpul di tempat yang ramai. Harus jaga jarak minimal 1 meter. Nih, seperti ini. Ini adik, ini si A, dan ini si B. Harus begini, jangan begini, menggerompol seperti ini, menggerumpul. Itu salah dan itu nggak boleh, jadi harus jaga. Yang ketiga, jangan bersentuhan langsung kulit ke kulit, no. Jangan salaman, jangan tos. Jadi harus ada, kalau mau kain ke kain seperti ini, atau begini, seperti itu. Nah, gimana nih adik-adik? Sudah jadi lebih paham kan tentang apa sih itu new normal? Apa aja sih yang harus dilakukan dan yang jangan dilakukan? Dan apa yang harus dibawa saat keluar rumah di era new normal? Setelah kita sudah memahaminya bersama-sama, alangkah baiknya nih kalau kita praktekin juga di rumah, karena tidak ada ilmu yang sia-sia kalau kita terapkan langsung. Stay safe ya adik-adik, dan sampai jumpa di materi yang berikutnya. Dadah. Halo adik-adik kelas 6 SDN Klojen. Kita bertemu lagi ya bersama kakak. Siapa yo namanya? Pinter banget. Bersama kakak, Kak Sevina tentunya. Nah, kali ini kakak mau membawakan materi yang gak kalah menarik dari sebelumnya. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya. Kakak kasih tahu ya. Kakak di sini akan membawakan materi yaitu budaya Indonesia. Contoh misalnya nih, budaya Indonesia 3 aja ya. Rumah adat, tarian daerah, dan yang terakhir permainan tradisional, dan masih banyak yang lainnya. Ngomong-ngomong soal permainan tradisional, adik-adik suka sama permainan yang apa nih kira-kira? Sama nih, kakak dulu suka banget mainan gobak sodor. Kakak juga suka mainan ini kelereng. Kakak suka mainan engkle, main engdram, main layang-layang. Semua pernah kakak coba, dan itu memang sangat amat menyenangkan. Di samping kita dapat melestarikan budaya Indonesia, kita juga dapat bersenang-senang. Nah, adik-adik, sebagai warga negara Indonesia, tentunya sebagai penerus bangsa, karena adik-adik masih muda, sebagai penerus bangsa besok, sebagai penerus kakak Sevina, kalian tentunya wajib melestarikan budaya yang ada di Indonesia agar tidak hilang begitu saja, agar tidak diambil oleh negara lain dan sebagainya. Itu merupakan jati diri Indonesia yang harus kita jaga bersama, seperti itu. Kak, mau nanya dong, kalau masa COVID begini, kita
kita bisa nggak sih tetap melestarikan budaya Indonesia di rumah? Jawabannya bisa banget. Kenapa nggak bisa gitu kan? Pertama nih, kakak kasih contoh. Misal kalau COVID dianjurkan memakai masker, adik-adik bisa nih membuat atau membeli masker yang bentuknya batik. Cinta Indonesia sekali bukan? Atau memakai masker yang produksi Indonesia punya, seperti itu, bentuk cinta kepada tanah air juga, hitung-hitung. Kemudian nih, adik-adik bisa mempelajari bahasa daerah di YouTube. Di rumah aja kalian bisa mempelajari bahasa daerah, mempelajari tarian daerah, atau kalian juga bisa kok bermain permainan tradisional di rumah, misalnya mainan bekel atau mainan kelereng, seperti itu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kalian bosan di rumah, kalian juga bisa bermain permainan tradisional di luar rumah. Ayo, new normalnya materi yang tadi, kita boleh kok keluar rumah asal tetap menggunakan masker, jaga protokol kesehatan, dan jaraknya nggak boleh deket-deket. Tapi gimana nih kak caranya? Kalau main aja nggak boleh deket-deket, kan harus kayak mainan itu harus sama-sama gitu kan kak? Nggak bisa kalau nggak deket-deket. Bisa kok. Misalnya nih, kalian mau main inklik gantian. Nah, kalian bisa tuh jaga jarak, jangan dekat-dekat dan selalu menggunakan masker, seperti itu. Atau kalian bermain layang-layang. Kalian bisa bermain layang-layang, ini kalian dan ini teman kalian. Jadi jaraknya gak dekat-dekat dan selalu menggunakan masker. Jangan lupa setelah bermain, hendaknya kita mencuci tangan dan atau menggunakan hand sanitizer, seperti itu. Jadi kenapa tidak bisa? Kita tetap kok bisa melestarikan budaya Indonesia meskipun di masa pandemi begini. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Seperti itu ya adik-adik. Jadi adik-adik, banyak sekali cara agar dapat melestarikan budaya Indonesia. COVID-19 ini bukanlah penghalang kita dalam melestarikan budaya Indonesia. COVID-19 tidak akan meruntuhkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Merdeka. Say no to COVID dalam melestarikan budaya Indonesia. Dan sekian materi dari Kakak Sepina hari ini. Semuanya sudah tersampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, isi kuesionernya, karena jika kalian mengisi kuesioner berarti kalian sudah mengisi absensi kehadiran. Dadah.